Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih diberi kesempatan beribadah dengan harapan semoga ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sebelum kita menginjak ayat yang insya Allah 3 minggu kemarin, kita mereview sebentar biar kita tahu berurutan. Para bapak, para ibu yang kami hormati, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 menyatakan bahwa cikal bakal penciptaan manusia yang pertama yaitu bernama Nabi Adam alaihissalam. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat mempertanyakan beserta khawatir barangkali makhluk yang akan diciptakan nanti oleh Allah yaitu Nabi Adam alaihissalam itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini kekhawatiran para malaikat. Ternyata setelah tahu bahwa kelebihan yang namanya manusia ini, Nabi Adam alaihissalam itu keilmuan, ilmu, sehingga ayatnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha sampai seterusnya. Jadi kelebihan pertimbangan kenapa kok diciptakan yang namanya Nabi Adam alaihissalam itu pertimbangan yang paling utama yaitu karena ilmunya, bukan karena lain-lain, bukan karena lainnya. Jadi ilmu itu sebenarnya kewajiban. Jadi menuntut ilmu bukan mencari ilmu. Jadi beda menuntut ilmu dan mencari ilmu. Menuntut ilmu ada penekanan dengan harus dapat ilmu tiap hari. Harus dapat ilmu tiap hari. Yang menekan siapa? Ya diri kita masing-masing. Seperti kalau kita makan satu hari 3 kali, 4 kali atau 5 kali, ilmu harus dapat. Hari ini saya dapat ilmu apa? Pernahkah kita angan-angan kemudian berpikir hari ini saya dapat ilmu apa? Terkadang kita kan begini, hari ini kita makan apa?
kerja dapat uang berapa dihitung-hitung semua. Tapi ilmu sangat jarang sekali orang memikirkan. Padahal tambah lama kita itu nggak tambah muda, tambah tua. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, semangat nanti sudah tua. Mau ke masjid tinggung, ada acara apa, pengajian apa, sikil linu, karena sudah umur. Semangatnya boleh, tapi sudah tua kita itu nggak bisa dibohongi umur. Jenengan pijet refleksi sampai omah kayak awal tetap nggak bisa dibohongi. Tua itu nggak bisa dibohongi. Sampai jempol pipi sampai omah 1 kilo berdino ya tetap keriput. Makanya ilmu itu sebenarnya seperti itu. Hari ini saya itu dapat ilmu apa? Terkadang pulau panjenengan sedaya kita itu tidak memikirkan, kadang-kadang seminggu nggak dapat ilmu apa-apa. Gimana? Bu ilmu memasak enak, bu ilmu tentang ini, pokoknya ilmu yang bermanfaat. Pernahkah kita seperti itu? Tidak pernah. Kalau ada perlunya aja baru mikir. Ilmu itu tiap hari harus diperoleh oleh setiap manusia. Karena apa? Wa 'allama Adam al-asma sampai seterusnya itu ayatnya. Kelebihan manusia itu di ilmunya, bukan di tubuhnya, bukan di kekayaannya, bukan di jabatannya, bukan di anak turunnya, tapi di ilmunya. Ya, makanya di hadis-hadis kan banyak Rasulullah jauh, sapa sing nuntut ilmu sak jangkar kok sampai apa? Pahala surga, mau ke surganya Allah, satu langkah. Ilmu harus ditambah terus. Ilmu olahraga dengan olahraga, ilmu baru, semua tidak terbatas hanya ilmu keagamaan, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena kelebihan itu Nabi Adam diciptakan. Setelah tahu kelebihan Nabi Adam alaihissalam, maka dari itu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sehingga malaikat nggak marah. Yang beliau ucapkan para malaikat, subhanallah, segala puji bagimu ya Allah. Makanya kita kalau ada keliru sholat, kelebihan rakaat atau kekurangan atau bacaannya, Fatihahnya nggak dibaca, pernah kan 3-4 tahun yang lalu di Masjid Al-Akbar itu ada. Jadi nggak baca Fatihah, lupa, langsung takbir yang kedua. Ada nggak? Melbu media kan ada. Yang pertama takbir, ya 7 kali. Yang kelima habis dari sujud langsung, ya langsung baca Al-Fatihah dan takbir lagi 5 kali. Itu sholat Id hari raya. Apa yang diucapkan? Subhanallah. Nggak boleh. Dengar lihat ada keliru sholat, ini nggak boleh. Udah aturan dari siapa? Ya dari malaikat itu. Padahal kan salah, tapi subhanallah. Malaikat kan begitu, mengaku istilahnya apa? Keistimewaan Nabi Adam alaihissalam karena ilmunya. Beliau mengaku para malaikat subhanaka la ilma. Itu kan enak. Jadi apapun cara subhan memuji Allah. Kemudian terusnya olaya Adam ambithum bi asma'i, seterusnya. Jadi nama-nama benda apapun di muka bumi ini
Nabi Adam tahu atas apa kehendak Allah yang memberi tahu. Ini kayu fungsinya apa? Ini namanya apa kayu? Fungsinya apa? Untuk kursi, untuk meja, untuk rumah, atau apa? Tahu Nabi Adam bahasa. Karena ini ya. Setelah tahu ya, baru disitu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Penghormatan semua hormat kecuali iblis. Bahwa iblis itu katanya ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia enggak mau. Adam dari tanah, ya dari tanah, saya dari api, ya malaikat dari cahaya, saya nomor 1 api. Jadi paling mulia itu iblis. Iblis itu paling sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah adalah apa, makhluk Allah yang paling taat, paling taat. Berhubung ada Nabi Adam alaihissalam, ada iri dengki, ada takabur alias sombong, maka dari itu apa? Tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baru dinas oleh Allah, iblis, kamu berarti kafir. Karena kesombong, kamu tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Baru itu sudah punya ada apa? Marah iblis. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Gak apa-apa ya Allah, saya dinas orang kafir. Dinas jadi ingkar. Tapi saya minta permintaan ya Allah. Apa permintaan? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Izinkan aku ya Allah apa? Menjerumuskan manusia dan pending nggak mati-mati sampai kiamat, sampai dibangkitkan. Baru iblis dan anak turunnya kabeh itu baru meninggal. Coba mungkin Pak, jangan bayangkan mulai penciptaan dulu iblis sampai sekarang detik ini, bahkan sampai kiamat nanti tiba, tidak ada namanya kuburan iblis. Tidak ada namanya makamnya jin. Tidak ada namanya makamnya setan. Dia abadi sampai waktu manusia ini semua meninggal, dibangkitkan, baru iblis dan anak turunnya mati. Sampai kanan kiri dia goda, kanan kiri depan belakang atas bawah dia goda. Kalau nggak meninggal, berarti sebelah saya ini kemudian juga ada jin, ini kan? Sebelah jenengan itu bisa sholat jin, sebelah jenengan itu sholat jin, full, gitu kan? Lo full, full semua. Coba jangan bayangkan manusia itu, penduduk sekarang hampir 7 miliar dunia. Itu pun banyak yang meninggal. Jadi penuh koyok ini dunia, Indonesia dan banyak, apalagi di Cina, apalagi di India. Sesek penduduk tak pada dunia nomor 1 dan nomor 2. Uyul-uyul, padahal akeh sing wis mati, tapi jian akeh. Lah dari bangsa ini beli gak mati ya, tidak meninggal. Jadi digoda kanan kiri. Para bapak, para ibu yang kami hormati, nah, waqulna ya Adam uskun an, seterusnya dengan bujuk rayu yang namanya iblis. Dia dendengote nenek moyang jin dan setan. Kenapa? Akhirnya terbujuk. Akhirnya apa? Ayat setelahnya,
Qulna bitu minha jami'a. Langsung Allah berkata, bitu. Kasarane kalau bahasa Surabaya kan mudhun kabeh. Dikongkon mudhun kabeh. Turun semua ke dunia. Gak peduli Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian iblis turun. Qulna bitu minha, ada jami'an. Jami'an itu semua. Iblis mudun turun di dunia. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a huda. Kalau sudah turun di dunia, ya sudah turun di dunia, siapa yang mau mengambil petunjukku kata Allah, ya itu yang selamat. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada ketakutan, enggak ada resah kalau menurut petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jasad ini butuh panggonan. Jasad kita ini butuh tempat tinggal. Ya kita ini butuh tempat tinggal. Meskipun nggak punya rumah, kontrak. Nggak kontrak, kos. Nggak kos, ikut saudaranya. Intinya jasad ini butuh tempat tinggal. Ya kalau kita meninggal, roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga butuh tempat tinggal. Ya kalau kita nggak punya tempat tinggal lagi, roh kita kemana? Kalau bahasa Jawanya apa? Gentayangan. Nempel-nempel nang tanduran, nanggoni bukit-bukit gunung, nempel-nempel. Coba naudzubillah min dzalik. Dulu butuh rumah, kita sekarang butuh rumah. Roh kalau keluar dia butuh rumah. Kalau roh kita baik, roh itu sebelum dicabut sudah disiapkan rumah oleh Allah. Makanya ada kalau orang meninggal, mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Kan itu, rohnya ditempatkan. Jadi jangan disangka roh nggak butuh rumah, karena kita ini masih proses menunggu hari kiamat. Kecuali kita langsung dicabut roh kita kemudian kiamat, beda ceritanya. Roh dicabut itu masih tunggu. Berapa juta tahun kita nggak tahu, berapa miliar tahun kita nggak tahu. Terus lamanya seperti itu, roh kita nggak punya rumah. Alangkah sedihnya, sengsaranya kita kehujanan, kepanasan, nggak ada yang kirimi doa. Terus gimana roh kita? Nggak ada yang ingat-ingat kita, kebaikan kita. Terus gimana roh kita? Nempel-nempel. Makanya jangan kaget kalau ada orang tuh naik mobil atau motor atau apa jalan raya, ada selibatan itu. Apa? Punya gentayangan. Ya. Orang bunuh diri, kan begitu. Rohnya gimana? Gentayangan. Kasih. Makanya itu turun, semua turun. Jadi iblis sampai engkau. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang ingkar bi ayatina, pada ayat-ayat itu kata Allah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi di situ penghuni neraka selama-lamanya. Naudzubillah.
para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jadi intinya penciptaan Nabi Adam alaihissalam ayat 30 sampai 39 surat Al-Baqarah ini menerangkan bahwa kemuliaan manusia itu ada pada titik ilmu keilmuan. Makanya kita jangan sampai terlalu malas, kayak malas jelas. Manusia itu tempatnya ya tempat malas, ya tempat sembarang. Kadang-kadang dia kenapa? Dia ketempelan malaikat, berita. Iman itu kan naik turun gitu. Dan hadis kan ada, iman itu naik turun, tapi ya turun terus. Turun terus males. Dia naik tuh turun. Jadi ilmunya ini terus kita harus akan keilmuan. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ya saat ini ayat yang ke-40. Dengan kalau lihat di surat Al-Baqarah berbunyi, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ini ada dua, setelah ini ada lagi. Sama, cuma belakangnya beda. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, sama depannya, akhirnya beda. Ya bani Israil. Jadi Allah itu memanggil kita dengan kata wahai. Ada para mufassir menyatakan bahwa yaitu panggilan kasih sayang, panggilan penghormatan martabat manusia, sehingga dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas pakai ya ayyuhalladzina amanu pakai ya ayyuhan suttaqillah kan ya pakai apa itu? Panggilan kasih sayang Allah. Israil, Bani Israil. Bani itu keturunan Israil. Apa Israil? Israil maknanya ada yang menyatakan Israil itu apa? Israil, Abdullah, hamba Allah. Keturunan apa? Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini keturunan apa? Bani Israil. Kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW keturunan bangsa Arab. Kalau dinaikkan ke Nabi Ismail alaihissalam. Kalau ini enggak kan ini. Ya Yakub ini kalau naik mentoknya nenek moyangnya siapa? Ishak naik Nabi Ibrahim. Jadi nabi-nabi itu banyak yang dari kalangan Bani Israil. Ya, Bani Israil ditarik. Dari Ismail dari keturunan bangsa Arab, terutama suku Quraisy, ya ditarik. Jadi Ibrahim punya istri dua, sebenarnya ada lagi istrinya dia. Ya, cuma yang tenar kan dua ini, Hajar sama Siti Sarah. Yang tenar ini. Para bapak, para ibu yang perlu hormati, jadi Israil. Jadi wahai, kata Allah, wahai keturunan Bani Israil alias keturunan Yakub. Dari Yakub lekok Ishak, bukurin Yakub itu punya 12 anak. Di antaranya anak itu 12 anak itu apa? Ismail juga punya 12 anak. Sama usia oleh gadek ini. Sama-sama punya 12 anak. Ismail punya 12 anak, ya. Ishak Yakub punya 12 anak. Di 12 anak itu ada yang namanya Yahuda. Ada jenenge Yahudi saat ini. Kaum Yahudi. Ya. Jadi kalau kata di Quran itu, kalau ada kata Yahudi itu
itu mesti tentang kecaman. Tidak nipat-nipat, tapi kecaman. Ya, kecaman itu apa? Sesuatu yang mesti elek-elek toh. Elek-elek toh. Kalau Yahudi. Para bapak, para ibu yang kula hormati. Nah, Bani Israel ini, ya, Bani Israel ini kenapa kok disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di dalam Quran, Bani Israel ini disebutkan hampir 40 kali. Karena apa ini? Yahudi ini apa? Yahudi Bani Israel itu dulu oleh Allah diberi banyak kenikmatan oleh Allah banyak. Dengan ayatnya dia, wa bani Israil kulu ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Diberi kenikmatan. Saya beri contoh gitu, dengan kalau di Al-Baqarah ayat 55 sampai seterusnya itu bagaimana Allah memberi fasilitas khusus, anni faddaltukum, keistimewaan dari Allah untuk kaum Yahudi, Bani Israel. Apa keistimewaannya? Waktu di padang pasir kaum Yahudi, kaum Yahudi panas, semua harus. Kemudian tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, kalau engkau punya Tuhan yang namanya Allah, kalau saya belum percaya, kalau belum dibuktikan, coba buktikan kalau Tuhanmu itu ada. Ini semua kan keharusan untuk air. Coba hatta narallah hajah rotan, munculkan wajahnya Tuhanmu itu. Jadi percaya nek Tuhan ini muncul di sana berhala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat wahyu, Musa pukul tongkat di lereng gunung batu-batu itu, dipukul batu-batu besar itu, beberapa batu dipukul keluar air. Jadi batu sih gede-gede gunung ini keluar banjir kayak mobil. Sudah terjadi di Mino, si Mukena. Alasan lagi, sudah terbukti semua ngelak lagi. Waktu itu terjadi petir gelap gulita menyambar sebagai besar kaum Yahudi dari Israel. Disambar petir oleh Allah halilintar, banyak yang meninggal. Orang Bani Israel begini berkata, Musa, kalau engkau punya Tuhan yang sakti, memang Tuhanmu ada, bisakah menghidupkan teman-temanku yang meninggal kena petir? Kakek tongkatnya Nabi Musa ditutup dengan urip kakek biizni, karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangka lagi. Nah, bayangkan Bani Israel, makanya disebut di Quran berulang-ulang. Daripada kaum-kaum yang lain, ada kaum A, kaum Samud yang dengan jarang tahu, kaum Tubak. Ya, kaum Tubak itu benar. Kaum Tubak di Quran ada.
wong Tuban niku sakniki niku pemimpine wapi, rakyatnya karena sing elek. Sampai berkuasa namanya As'ad itu. Ya Tuban itu gelar di Yaman sana. Jadi kalau umum wapi tidak gelarnya gitu. Tuban ini cerita Quran. Diberi gelar Tuban. Tuban itu orang yang pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Yaman. Nah As'ad itu asal gelarnya Tuban. Pemimpin ini api, rakyatnya sih nakal. Sampai ngomong saking sabari telaten di Lono, di Suwawa, di apa jalan hidupnya rakyatnya pun sejahtera. Jadi As'ad ini ada mufasir mengatakan ini seorang nabi. Sebagai mufasir begitu. As'ad ini seorang nabi. Wapi perilakunya kayak nabi dan rasul. Mimpin hampir ratusan tahun. Dianiaya anak buahnya, dianiaya rakyatnya. Cuma banget. Terus saat ini bayar lampu protes. As'ad, apa ada duit nggak bayar? Nomor katanya As'ad. Terus gak apa-apa, gue negara sing bayar. Enak udah. Orang pemimpin ngono, presiden. As'ad ini seorang raja dengan gelar Tuban dipukuli rakyatnya. Sabar, telaten, ngeriman, diundang ya, betul disuguhi batu, ngamu ada. Rojo loh nih, diundang, batu ditutupi, wayang makan ke tangan dibuka oleh As'ad lagi toh. Kira-kira pulau sampai ngamu bang, mana aja begini. Rojo presiden, lo mulai mana lu? Jadi sakoni ya tuan rumah, kayak duit. Terima kasih Anda melayani saya dengan baik. Disuguhi waktu ya, ini melayani Anda dengan baik. 230 tahun. Mengenai riwayat 236 tahun. Ngomong rakyatnya sih dua berdapur itu suwapan. Koyok Nabi, Nabi sahabat Ayub, Nabi Ayub. Nah para mufasir dengan perilaku asal yang begini, ini kaum biasa. Ini seorang nabi. Ini sebagai mufasir begitu. Ya mau dipelukui menengahi. Sahabat. Ya. Para bapak, para ibu, ingkang kula hormati. Ya. Nikmat-nikmat Allah yang banyak seperti ini kaum Bani Israel juga dinamakan juga kaum Yahudi. Ini apa? Tidak bersyukur. Sing lucu maling enten. Iki maca turunan iki Quran sedaya, kok mboten ngarang, mboten hadis tapi ten Quran. Musa iki kabeh urip nang budaya saya gak kepanasan. Sampai kan duwe Tuhan. Sampai berdoa, ya apa kerja lek awan gak panas. Lama kayak gini. Lama ini mati lagi. Mau balik sering lama. Ya apa kerja lek awan gak panas. Kapan aja kamu kayak mendung-mendung jalurkan Tuhanmu. Jadi ditutupi mendung oleh awan. Jalur motor. Teka
soro-soro kerjaan awan panas panas. Nabi Musa berdoa kepada Allah dikabulno. Ada yang riwayat menyatakan kayak begitu itu sampai 40 tahun. Diayomi ngeten kali Gusti Allah gak panas enak uripe 40 tahun. Dinyangkal mawon. Dijaluk enak mawon. Mun gak gede kan. Gede. Maka kenapa kok kaum Bani Israel, kata-kata Bani Israel terbanyak disebutkan di Quran? Karena seperti itu, perilakunya seperti itu. Jadi Allah menggambarkan jangan sampai kaumnya Muhammad seperti itu. Kemudian lagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Dulu zamannya Musa alaihissalam yang dinamakan Yahudi dari kaum Bani Israel diperbudak, jadi budak semua, kerja paksa oleh Fir'aun. Dikai kerja kan, dikai makan, mau kerja terus berpuluh-puluh tahun seperti itu, kerja paksa oleh Fir'aun. Kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam dibebaskan supaya tidak terjadi perbudakan. Yang membebaskan itu Nabi Musa alaihissalam. Dijak rayu melarikan diri oleh Nabi Musa alaihissalam sampai belah laut. Diketok Nabi Musa belah laut. Jadi mau Yahudi Bani Israel dan gurihnya Nabi Musa alaihissalam. Wes tenggone nyebrang tertutup air mana. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di situ. Mata itu tidak. Zaman Fir'aun semuanya perempuan yang melahirkan seorang anak laki-laki bunuh. Dia dibunuh di lehernya dipotong. Jadi pas bayi lahir dipotong kayak lanang. Terus dibunuh, disuntik, lalu dipenggal bayi, pokoknya laki-laki. Dia tidak mau ada yang besok jadi musuh saya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi laki-laki, bayi laki-laki, lehernya diputus. Perempuan aman. Kan berbanding balik dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW, zaman jahiliyah. Nah, sing wedok sing ibu, sing wedok sing ibu, sing lanang jahil. Jadi ada kebalikannya. Karena ceritanya beda. Ceritanya beda. Dalam situasi waktu itu Nabi Fir'aun, ada peramal, ada sihir mengatakan bahwa besok ada bayi laki-laki yang akan menjadi musuh bebuyutan. Jika dia bayi laki-laki dipotong lehernya, bunuh. Jadi kenikmatan yang Allah berikan malah ngelawak balik. Waqala Yahudu Uzairu ibn Allah, terang-terangan dan orang yang tenang. Waqala Yahudu Uzairu ibn Allah, Tuhanku duduk Tuhanmu Musa, Tuhanku jenenge Uzair. Lho terang-terangan wis ditolong wapi wake. Terakhir kali ngomong
Tuhanku jujur Tuhanmu, Tuhanku Uzair, yaitu anaknya Allah. Jadi anak Tuhanmu Musa. Jadi Tuhanmu ya Allah itu, anaknya Tuhanmu itu Tuhanku. Uzair ibnu Allah. Uzair anaknya apa Nabi Musa mana boten. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Memang di situ yang namanya Yahudi banyak Israel diberi kelebihan oleh Allah. Itu ayatnya faddal, diberi kelebihan khusus dalam perdagangan, dalam mengelola keuangan, dalam manajemen apa. Ada itu. Kalau di Indonesia sekarang orang Yahudi itu insya Allah data terakhir itu 3-4 tahun yang lalu saya pernah baca itu di Indonesia itu 14 juta 14 juta. Tapi mau menguasai sektor-sektor penting dengan nggak tahu produk-produk makanan apapun. Dia tidak kayak kita. Maaf kalau kita terkadang punya harta lebih sedikit tidak dipamerkan na YouTube, ya udah. Pamerkan na YouTube, tapi mereka itu agen rahasia lebih main bawah. Hanya 14 juta bisa nyetir Indonesia. Karena apa? Dia tahu bahwa kelemahan umat Islam itu sekarang satu yang paling utama, mungkin gak belum sinau. Ya, itu untuk orang nggak mau belajar, malas untuk ilmu, sehingga dimasuki oleh mereka. Kalian lihat, ilmunya dimasuki, sehingga tertinggal. Guru ni'mat jallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalau kamu kata Allah menepati janjimu, aku akan menepati janjiku padamu. Jadi Israel itu bermakna keturunan anak soleh juga begitu. Karena Allah melihat Nabi Yakubnya, dia keturunan Nabi Yakub. Ya. Wa iya ya bang, ampun. Semua itu agar kalian tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kula hormati, sekarang kita menginjak 41 surat Al-Baqarah. Satu ayat itu nanti ya ceritanya, karena banyak. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ini ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Oleh Allah ayat yang ke-41, kaum Yahudi, kaum Bani Israel, kamu beriman apa yang saya turunkan besok, yaitu beriman pada kitab Al-Quran yang diberikan nanti oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Musaddiqan, bukan menyalahkan Taurat, ya bukan menyalahkan Taurat, tapi membenarkan kitab Taurat untuk kamu sekarang. Jadi dengan kalau lihat kitab yang paling banyak dan paling tebal dan paling komplit, dengan lihat dari jumlah
dari jumlah halamannya itu sudah berapa halaman kalau Quran? 37 sampai saat ini. Kalau jenengan lihat Taurat yang asli, ada 10 tok. 10 apa? 10 baris. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh begini, tidak boleh. Cuma 10 poin. Dan yang terakhir di situ mempercayai Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Cuma orang Yahudi tidak mau, masih belum mengaku yang ini. Cuma 10, enggak salah 10 baris. Enak beberapa lembar, ini beberapa baris. Tapi Quran yang begitu banyak menceritakan macam-macam segala macam peristiwa, mulai dulu sampai akhir zaman, sampai kita dimasukkan surga atau neraka oleh Allah, itu ada di situ. Coba kalau dengan takut, Allah itu memberi soal, tapi yang memberi jawaban. Saya nggak bisa awalkan keluarga. Saya pakai soal, pakai jawaban. Loh, kok mau kiamat? Gunung meletus, gunung kuat, Al-Qur'an, ya, gambaran kiamat. Al-Qur'an, Al-Qur'an, wa ma'adraka Al-Qur'an. Yauma yakunu nasu kal farashid, maka sesuatu pun ribat. Loh kan, kiamat itu. Siapa tahu ya? Dan banyak lagi ayat yang menggambarkan itu. Amai tasa'alun amin nabai abdi, berita akhir pada kiamat itu. Jadi sudah diberi gambaran. Tes ulangan, besoknya malamnya sudah diberi jawaban oleh Allah. Saya nggak tahu, saya nggak ada sekomplit Quran, nggak ada. Menampung ada Zabur disebutkan, nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi yang tidak tertulis dalam Quran, ya, tapi tercantum dalam hadis itu ada nabi-nabi, nama-namanya juga ada, ya, komplit dengan dia. Apa Nabi 25 disebutkan Quran semua. Coba kitab yang lain, ada disebutkan beberapa nabi. Quran ada Nabi Lut, Nabi Hud, Idris, Ilyas, sampai disebutkan semua. Dan ceritanya juga komplit. Subhanallah. Jadi musaddiqul lima ma'akum, orang Yahudi Bani Israel, jangan khawatir. Quran itu membenarkan kitabnya yang namanya Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan engkau menjadi awal dari kekafiran. Karena nggak percaya dengan Quran. Tetap menyembah berhala. Ya kayak Nabi As'ad Tuba. Rajanya meninggal, semua kembali menyembah berhala. Jadi meninggal, Tubanya kembali ke berhala. Saking tidak boleh. Wala tashtaru bi ayati samana qalila. Itu ayat mengenai apa? Orang Bani Israel, orang Yahudi, bahwa jangan kamu menukar, kamu membeli Quran dengan harga yang murah. Jadi jangan melesetkan yang lain, tidak boleh. Ini khusus orang, ini kadang-kadang orang itu dipelesetkan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu membeli Quran dengan harga yang sangat murah, sedikit. Jangan, ini khusus untuk ini
petuah Allah, firman Allah khusus untuk Bani Israil. Jadi mengganti-ganti ayat. Ya orang Yahudi Bani Israil diganti-ganti ayat. Sehingga apa? Dia berani Taurat yang asli dicoret, yang percaya terhadap Muhammad dia coret. Karena sebab itu Allah tahu wala tasdaru bi ayati sama qalila. Yang tidak mengenakan oleh kaum Yahudi Bani Israil dia coret, diganti yang baru, diganti yang baru. Wa iya ya Pak aku agar kamu supaya bertakwa. Nah, para bapak, para ibu yang kau hormati, jadi ini pelajaran buat kita semua bahwa begitu banyaknya pelajaran yang kita petik dari yang namanya Bani Israil, kaum yang Yahudi, sehingga saat Nabi ini itu terbanyak disebutkan di Quran. Nabi Musa itu ranking 1. Nabi yang disebutkan terbanyak di Quran itu Nabi Musa, 130-an. Musa. Mungkin Nabi ini Muhammad cuma kalau nggak salah 3 atau 4 titik aja Nabi. Rekor pertama Nabi Musa, ya berkenaan dengan ini kaum Bani Israil. Makanya beberapa macam kenikmatan yang Allah berikan, dia tidak mensyukuri, bahkan menentang, tetap akhirnya menyembah berhala. Dan kalau lihat di Mesir itu ada negara Israel. Jadi tidak semua di negara Israel itu menyembah patung, enggak. Kan ya? Itu hanya beberapa orang. Jadi terbelah. Jadi orang Yahudi di situ ya banyak. Cuma ada yang sudah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang masih tidak, bahkan ada yang masih Zionis itu keras, ya, keras memusuhi seseorang itu keras banget. Ada 3 kelompok di situ. Makanya kita nggak boleh mengatakan negara Israel begini tidak boleh, menyalahkan kafir ya nggak boleh. Karena di situ juga ada orang banyak baik juga kan banyak. Maka menentang Zionis juga banyak dari Israel makanya kita nggak menjustis kafir itu elek, nggak boleh. Para bapak, para ibu yang hormati, ini sampai ayat 41. Insya Allah Rabu lagi kita menginjak ayat yang ke-42. Kalau diruntut ini sampai 100 berapa kita Yahudi ya. Jadi kan betul Yahudi tak. Tapi seru ini ceritanya. Tambah akhir tambah seru. Ditutup dengan ayat yang sama. Ya Bani, awali 40 berbunyi, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi wa iya ya benar. Nanti ditutup dengan ayat yang sama. Bunyinya seperti itu. Subhanallah. Makanya harus perhatian khusus. Kayak kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri waalaikumsalam. Quran itu masya Allah. Jadi dimuliakan loh asli Bani Israil. Ya, mendayo awal atau pintu kulon mulai kulon ini kan dengan ayat yang sama. Dengan apa enggak ayat tadi di Bani Israil dimuliakan oleh Allah. Tapi yang itu tidak bersyukur. Jangan loh dengan lihat kaum Ad, kaum Samud, cerita cuma secuil. Cuma kalau Bani Israil lengkap. Sak sepak terjangnya sak bodoh-bodoh itu. Nah, untuk para bapak, para ibu yang hormati, ini aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang depan dalam keadaan sehat walafiat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.